Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan judul penelitian peran kepala sekolah sebagai edukator dalam menanamkan nilai budaya karakter peserta didik di SMAN 12 Bone yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Syahira Rasid, Sarnila, dan juga Ardiansyah. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami selama 3 hari. Yuk simak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnila, kelompok 1. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai penelitian kami yang berjudul peran kepala sekolah sebagai edukator dalam menanamkan nilai budaya karakter peserta didik di SMA Negeri 12 Bone. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dalam melaksanakan prinsip penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah sebagai lembaga pendidikan normal, pengembangan tugas untuk mencapai tujuan institusional yang berimplikasikan kepada tercapainya tujuan pendidikan nasional. Banyak pihak yang berperan dalam kesuksesan sebuah sekolah untuk mencapai tujuannya. Di antara berbagai pihak tersebut, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting karena kepala sekolah meletakkan berbagai kebijakan dan aturan terkait pengembangan lembaga pendidikan. Pendidikan berkarakter merupakan upaya untuk membantu dengan pengembangan jiwa anak-anak, baik lahir maupun batin, dan sifat kodratnya yang menuju ke arah peradaban yang lebih baik. Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai suatu sistem penanaman karakter pada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan sesama lingkungan. Pendidikan karakter merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir, yang ditunjukkan kepada terwujudnya sosok manusia masa depan dan berkarakter pada nilai-nilai kebudayaan bangsa. Namun karakter itu hendaknya tidak dapat dikembangkan secara cepat atau instan, tetapi harus melewati satu proses yang panjang, cermat, dan sistematis. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran kepala sekolah sebagai edukator dalam menanamkan nilai budaya karakter peserta didik di SMA Negeri 12 Bone. Peran kepala sekolah sebagai edukator tidak dapat dipisahkan dengan hal-hal yang bersifat dengan nilai-nilai kebudayaan. Kepala sekolah adalah pemimpin dan contoh untuk warga sekolah, baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan, hingga ke peserta didik. Kepala sekolah dapat diharapkan memberi pengarahan perilaku dengan memberikan contoh yang baik bagi semua guru dan peserta didik. Kepala sekolah dapat menanamkan peran penting dalam proses pembelajaran pendidikan karakter dan untuk menjadikan siswa agar memiliki sikap, akhlak, atau karakter budi pekerti yang baik, tidak terlepas dari peran para praktisi, dalam hal ini guru maupun kepala sekolah, sebagai peran utama dalam sebuah lembaga pendidikan formal atau sekolah. Kepala sekolah sebagai edukator harus mendorong semua guru dan karyawan untuk menjadi model karakter yang baik melalui ucapan, perbuatan, dan memasukkan materi yang memunculkan karakter dalam setiap proses pembelajaran. Kepala sekolah dan penanaman nilai budaya atau karakter peserta didik tidak dapat dipisahkan karena mempengaruhi satu sama lain. Di samping itu, peneliti juga memperoleh gambaran bahwasanya kepemimpinan kepala sekolah, lebih tepatnya pada peran penanaman nilai budaya karakter peserta didik, belum optimal atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Bertitik tolak dari latar belakang di atas dan hasil survei awal di SMA Negeri 12 Bone mendapatkan ketidaksesuaian peran kepala sekolah dalam menanamkan nilai budaya karakter peserta didik. Maka dari itu, peneliti merasa ada sesuatu yang harus dikaji lebih dalam dan melakukan sebuah penelitian yang berjudul peran kepala sekolah sebagai motivator dalam menanamkan nilai budaya karakter peserta didik di SMA Negeri 12 Bone. Rumusan masalah dalam penelitian kami yaitu bagaimana peran kepala sekolah sebagai motivator dalam menanamkan nilai budaya karakter peserta didik di SMA Negeri 12 Bone.
Adapun manfaat penelitian kami secara teoristik, yaitu menambah ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian bagi pengembangan ilmu dalam studi manajemen pendidikan Islam. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan peneliti tentang peran kepala sekolah sebagai edukator dalam menanamkan nilai budaya karakter peserta didik. Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian kami, salah satunya itu penelitian yang dilakukan oleh Fatimah pada tahun 2017, mahasiswa Institut Agama Islam Ponegoro, yang dalam skripsinya yang berjudul Peran Kepala Sekolah sebagai Edukator dalam Pengembangan Budaya Religius di SMP Negeri 1 Kebongsari. Dengan hasil penelitian, yaitu yang pertama, kepala sekolah turut serta dalam pengembangan kurikulum dan didasarkan kepada pengembangan budaya religius. Yang kedua, kepala sekolah berupaya meningkatkan kemampuan guru dalam mengkaji dan bersikap disiplin. Yang ketiga, kepala sekolah memberikan contoh dengan nasihat dan tindakan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dengan penelitian yang kami lakukan terletak pada variabel pertama, yaitu sama-sama membahas tentang peran kepala sekolah sebagai edukator. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang kami lakukan terletak pada variabel kedua, di mana penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana pengembangan budaya religius, sedangkan penelitian kami membahas tentang penanaman karakter dan tidak hanya fokus pada budaya religius. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi. Oke, baik, di sini saya akan melanjuti mengenai kajian pustaka. Nah, teman-teman, jauh sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu apa sih peran itu. Peran juga dapat diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai porsi tertentu di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, peran adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh seseorang untuk seseorang tersebut. Oke, baik, di sini saya akan melanjuti materi kedua mengenai peran kepala sekolah dan tugasnya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada kepala sekolah sebagai edukator. Dalam melakukan fungsinya sebagai edukator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme, memberikan nasihat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik. Yang kedua, peran kepala sekolah sebagai manajer, di mana kepala sekolah berperan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan institusi secara efektif dan juga efisien. Yang ketiga yaitu supervisi. Supervisi adalah menentukan kondisi syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya suatu tujuan pendidikan. Sehubung dengan itu, maka kepala sekolah sebagai supervisor berarti bahwa kepala sekolah hendaknya pandai meneliti, mencari, dan menentukan syarat-syarat mana yang diperlukan sebagai kemajuan sekolahnya sehingga tujuan pendidikan di sekolah tercapai dengan maksimal. Yang keempat yaitu peran kepala sekolah sebagai administrator. Nah, di mana kepala sekolah harus mengelola kurikulum, ketenaga kesiswaan, hubungan masyarakat, layanan khusus, administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan. Tugas-tugas administratif itu dilakukan secara logis dan sistematis yang kesemuanya berpusat pada kepentingan proses pendidikan dan pembelajaran demi peningkatan mutu lulusan dengan indikator antara lain peningkatan nilai siswa dan akses mudah melanjutkan studi. Yang kelima yaitu peran kepala sekolah sebagai leader, yaitu mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah. Yang keenam yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Nah, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tetap untuk memberikan motivasi kepada guru dan staf untuk melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Hal ini dapat ditimbulkan melalui pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dorongan penghargaan secara efektif dan efisien, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan sentra belajar. Oke, baik.
Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kepala sekolah sebagai edukator. Dalam melaksanakan fungsinya, kepala sekolah sebagai edukator ini harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, menciptakan iklim yang kondusif, menciptakan atau memberikan model pembelajaran yang baik, memberikan dorongan kepada warga sekolah, serta melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan kepala sekolah sebagai edukator. Nah, dalam peranan sebagai pendidik ini, kepala sekolah harus berusahakan menanamkan, memajukan, dan meningkatkan sedikitnya 4 macam nilai. Yang pertama adalah mental, hal-hal yang berkaitan dengan sikap dan juga watak manusia. Yang kedua, moral, hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik, buruk, mengenai perbuatan sikap dan kewajiban atau moral diartikan sebagai akhlak budi pekerti dan juga kesusilaan. Yang ketiga yaitu fisik, di mana hal-hal yang berkaitan dengan kondisi. Yang terakhir yaitu jasmani atau badan, kesehatan atau keterampilan manusia secara lahiriah. Yang terakhir yaitu anistik, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan juga keindahan. Nah, disinilah masuk bagaimana kepala sekolah menciptakan iklim yang kondusif karena berhubungan dengan kenyamanan yang bisa dirasakan oleh warga sekolah supaya pembelajaran itu dapat dirasakan dengan sebaik mungkin. Oke, materi selanjutnya yang tidak kalah menarik untuk kita bahas adalah pendidikan karakter dan juga penanaman nilai karakter. Nah, jauh sebelum itu saya akan membahas dulu apa sih pengertian pendidikan karakter itu. Pendidikan karakter menurut Zubeidi adalah usaha sengaja atau standar untuk mewujudkan kebijakan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya untuk individu atau perorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat keseluruhan. Yang kedua yaitu penanaman nilai karakter. Penanaman nilai karakter adalah watak atau tabiat, yaitu sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Menurut Venice 1998, karakter adalah sesuatu yang secara esensial menjelaskan siapa kita. Sedangkan menurut Covey 1998 adalah apa yang secara mendasar menentukan seseorang sebagai dirinya sendiri, yaitu tingkah laku yang memang dari lahirnya itu telah terbentuk yang akan dibawa sampai ia tua nanti, dan itulah yang disebut sebagai karakter. Oke, baik, saya akan melanjuti materi lagi. Setelah membahas mengenai pendidikan berkarakter dan juga penanaman nilai karakter, saya akan membahas juga mengenai pendekatan apa yang digunakan dalam penanaman nilai karakter ini. Yang pertama yaitu pendekatan penanaman nilai, di mana pendekatan ini mengusahakan agar siswa mengenal dan menerima nilai sebagai milik mereka dan tanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan dan juga mengenal Tuhan serta menentukan kepribadian. Yang kedua yaitu pendekatan kognitif, di mana pendekatan ini menentukan pada tercapainya tingkat pertimbangan moral yang tinggi sebagai hasil belajar kita. Cara yang dapat digunakan dalam pendekatan kognitif ini adalah dengan melakukan diskusi kelompok dengan ditemani moral yang baik, moral yang faktual, dan juga moral yang abstrak. Yang ketiga yaitu pendekatan analisis nilai. Cara yang dapat kita gunakan dalam pendekatan ini adalah diskusi yang terarah, yang dimana menuntut argumentasi peserta didik, penegakan bukti, penegasan prinsip, analisis terhadap kasus, dan juga dapat dilakukan seperti meneliti yang berhubungan dengan pemikiran mereka. Yang keempat yaitu pendekatan kualifikasi nilai, di mana pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan siswa. Nah, cara yang dapat kita gunakan dalam pendekatan ini antara lain bermain peran, simulasi, analisis mendalam tentang nilai sendiri, aktivitas yang bertujuan mengembangkan sensitivitas kegiatan di luar kelas, dan juga diskusi kelompok. Yang kelima yaitu
pendekatan pembelajaran berhubungan. Nah, di mana pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa seperti pada pendekatan analisis tadi ya, dan juga klarifikasi nilai. Cara yang dapat kita gunakan dalam pendekatan ini seperti pendekatan analisis tadi, klasifikasi, kegiatan di sekolah, hubungan antar pribadi, praktik hidup, bermasyarakat, dan juga berorganisasi. Oke, baik, selanjutnya jika ada pendekatan tentang penanaman nilai karakter, juga ada strategi untuk penanaman nilai karakter. Setidaknya ada 10 strategi yang bisa kepala sekolah terapkan atau orang lain terapkan ketika ingin melakukan penanaman nilai karakter. Yang pertama yaitu memberikan contoh yang baik untuk siswa. Guru selain memberikan materi akademik, siswa harus mendapatkan contoh berperilaku yang baik. Guru merupakan orang tua siswa di sekolah, juga dapat berperilaku atau bertindak dengan baik guna memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Yang kedua yaitu memberikan apresiasi. Nah, apresiasi ini tidak kalah penting loh. Selain sebagai ucapan selamat dan terima kasih atas keberhasilan yang diukir oleh peserta didik, apresiasi pada murid merupakan salah satu hal yang bertenaga guna menyemangatkan murid untuk kembali mengukir prestasi di sekolah. Yang ketiga yaitu memberikan pesan moral terhadap setiap pembelajaran. Bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran, guru juga harus menanamkan moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup ke depannya untuk peserta didik tersebut. Yang keempat yaitu mengajarkan sopan santun. Sopan santun merupakan perilaku yang wajib ditanamkan kepada seluruh siswa, bukan hanya siswa, juga kepada tenaga pendidik lainnya. Salah satunya dengan sejumlah sekolah yang menerapkan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan juga santun. Yang kelima yaitu literasi sekolah. Cara selanjutnya untuk membangun karakter pada siswa yaitu dengan memberikan literasi sekolah atau pojok membaca, memberikan motivasi kepada siswa bahwa itu sangat penting untuk menambah wawasan dan membuka jendela mengenai karakter peserta didik. Yang keenam itu mengoptimalkan tata tertib sekolah dan mematuhi setiap peraturan yang ada di sekolah. Untuk apa? Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Guru dapat mengoptimalkan tata tertib sekolah pada siswa, lalu memintanya untuk melakukan tata tertib yang peserta didik, yang tenaga pendidik juga tadi lakukan. Hal tersebut menjadikan siswa tumbuh sebagai generasi yang taat pada aturan. Bukankah itu salah satu dari karakter? Yang ketujuh, jujur dan terbuka pada kesalahan. Setiap manusia tentu pernah melakukan kesalahan, tak terkecuali guru. Sebagai guru, mungkin Anda pernah melakukan kesalahan, baik dalam mengoreksi tugas atau datang terlambat. Anda juga harus meminta maaf. Nah, dengan begitu, peserta didik bisa meniru apa yang kita lakukan sehingga terbentuklah karakter baru oleh peserta didik tersebut. Yang kedelapan yaitu biarkan siswa menjadi pemimpin. Sifat kepemimpinan didapatkan melalui pendidikan berkarakter, di mana guru bisa memberikan kesempatan agar siswa dapat memimpin teman-temannya. Mengingat karakter pemimpin sangat penting untuk dimiliki dan dapat dipengaruhi siswa untuk melatih jiwa kepemimpinan. Yang kesembilan yaitu berbagi pengalaman. Maksudnya di sini adalah pengalaman inspiratif, di mana guru menceritakan berbagai pengalaman yang menarik yang berkaitan dengan karakter sehingga peserta didik dapat menyerap dari kata-kata tersebut dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Terus yang terakhir yaitu memberikan deadline pada setiap tugas. Nah, ini juga yang tidak kalah pentingnya untuk diterapkan di setiap sekolah. Ketika guru memberikan deadline, harus memberikan beberapa aturan seperti ketika mengerjakan harus mengerjakan sendiri, tidak boleh menyontek, harus jujur. Nah, jujur juga merupakan
salah satu dari karakter yang harus ditanamkan oleh seluruh orang, bahkan juga pada guru tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Jadi dari beberapa materi yang saya jelaskan bisa kita tarik kesimpulan peran kepala sekolah sebagai edukator dalam menanamkan nilai budaya karakter peserta didik, yaitu yang pertama, dalam pendidikan karakter, pembiasaan ini sangat perlu. Kenapa? Dengan adanya pembiasaan, peserta didik akan lebih aktif jika ditujukan dengan keteladanan dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Oleh karenanya, metode ini dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari keteladanan dalam pembiasaan, diarahkan pada upaya aktivitas tertentu sehingga menjadi aktivitas yang terpola dan juga terarsip. Yang kedua yaitu keteladanan. Yang pertama adalah pembiasaan, yang kedua adalah keteladanan. Keteladanan merupakan metode yang efektif dan efisien karena peserta didik pada umumnya cenderung meneladani atau mencontoh guru atau pendidik lainnya. Maka keteladanan ini dapat dilakukan setiap saat dan sepanjang waktu. Strategi ini merupakan metode termurah dan tidak memerlukan tempat tertentu karena di mana saja bisa dilakukan. Keteladanan lebih mengedepankan pada aspek perilaku dan membentuk tindakan nyata daripada berbicara yang tanpa bereaksi. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Dalam upaya pembinaan dan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik perlu pula dilakukan melalui pengembangan konsep kesejawatan yang harmonis dan objektif. Untuk itu, diperlukan adanya sinergi dengan sebuah wadah organisasi, kelembagaan atau kelembagaan para pendidik dalam bentuk mekanisme kegiatan yang jelas serta standar profesi yang dapat diterapkan secara praktis. Peran utama kepala sekolah sebagai edukator adalah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Sebagaimana hal yang diungkapkan oleh Ibu Haji Siti Marwah, SPD, MPD selaku kepala sekolah di SMA Negeri 12 Bone. Jadi, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus selalu memotivasi guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik agar guru tersebut dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik yang baik pula. Dan paling penting, guru harus memberi peluang agar bisa mengembangkan diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri melalui NGP, seminar, OSOP, dan lain-lain sebagainya. Adapun yang kedua, menciptakan iklim kinerja yang kondusif. Upaya menciptakan iklim kinerja yang kondusif di sekolah merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendorong semangat kinerja guru yang tinggi, karena akan menentukan keadaan kualitas pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik. Iklim yang kondusif di sekolah bukan hanya yang bersifat lingkungan psikologis saja, akan tetapi juga lingkungan fisik. Lingkungan yang kondusif akan membuat orang yang ada di dalam sekolah merasa nyaman. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Haji Siti Marwah, SPD, MPD kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan. Pimpinan pendidikan itu harus memberikan jaminan agar menciptakan kondisi sekolah sebagai tantangan belajar yang nyaman bagi siswa untuk belajar dan bagi guru untuk mengajar. Sebagai pemimpin, pembelajaran harus menciptakan tempat yang nyaman, di mana guru harus menciptakan juga kenyamanan tersebut sesuai dengan tugas masing-masing. Adapun yang ketiga dari hasil penelitian kami, pelaksanaan model pembelajaran yang baik.
Model pembelajaran yang baik di sekolah sangat menentukan bagaimana kegiatan proses belajar mengajar di sekolah dan bagaimana ke depannya. Tujuan pendidikan peran kepala sekolah dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran yang baik adalah melakukan pengawasan dan mengadakan pertemuan membahas bagaimana model pembelajaran yang baik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Haji Siti Marwah SPD MPD selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 12 Bone. Sebagai pemimpin pendidikan harus selalu mengawasi guru, memantau guru atau kepala sekolah harus memiliki tugas untuk kompetens atau supervise guru dalam pembelajaran, harus menganalisa dan kemudian menindaklanjuti dengan membangun diskusi sebagaimana strategi atau metode yang akan digunakan. Kepala sekolah juga turun tangan langsung mengecek proses belajar mengajar. Dan untuk diskusi model pembelajaran dilakukan setiap semester untuk melihat kualitas pelayanan pembelajaran oleh guru-guru kepada siswa. Dan yang keempat yaitu strategi penanaman nilai karakter peserta didik dan pendekatan penanaman nilai-nilai peserta didik. Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban yang manusiawi yang lebih baik. Pendidikan harus ditanamkan nilai-nilai khususnya pendidikan agama Islam, di mana peran peserta didik sekolah harus memberikan contoh yang baik pula kepada semua warga sekolah, terutama kepada peserta didik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Bone, yaitu Ibu Haji Siti Marwah selaku Kepala Sekolah Pendidikan Karakter di Indonesia. Mulai kita implementasikan sejak keluarnya Kemendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang PPK, di mana di sana ditekankan bahwa sekolah sebagai tempat belajar siswa dan guru. Kenyamanan yang dimaksud di sini adalah karena kita merupakan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda, maka kepala sekolah harus menciptakan suasana yang nyaman. Yang pertama, memberikan contoh teladan. Saya melakukan strategi dengan cara melakukan pendekatan dengan cara menyentuh hati siswa, kelola dulu kelasnya dan memahami berbagai karakteristik siswanya. Contoh, kita memberi perhatian kepada siswa. Terkadang kepala sekolah langsung turun mengajak peserta didik mengobrol layaknya teman. Strategi dan pendekatan kepala sekolah dilakukan mendatangi rumah dan mengadakan sosialisasi pendidikan karakter dengan mengundang Profesor Dr. Heri Tahir. Kepala sekolah mengatakan, pendidikan karakter memang harus dibentuk sejak dini. Beda halnya dengan kepintaran. Kepintaran itu berproses atau bertahap, sedangkan karakter harus dibentuk dan ditanam hingga kita tua agar menjadi teladan bagi anak kita. Itulah tadi sedikit pemaparan dari hasil observasi atau hasil penelitian kami di sekolah SMA Negeri 12 Bone. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.